Udah bisa, Kak. Oke. Lanjut. Sip. Nah, jadi teman-teman, kita itu diajak ke bisnis atomi pasti oleh seorang leader, pasti oleh seorang sponsor. Walaupun kita bersama-sama masuknya, gitu kan, seperti saya dengan Cilivi waktu itu, kita bersama-sama masuknya, tapi bagaimanapun dia leader. Jadi dia adalah orang yang akan membawa saya, menunjukkan kepada saya way-nya, langkahnya seperti apa, terus jalannya bagaimana. Kalaupun kita sama-sama belajar, ya kita sama-sama berdiskusi bersama, gitu. Jadi leader itu adalah seseorang yang tahu jalannya, lalu dia berjalan di jalan itu untuk sukses, dan dia menunjukkan kepada kita bagaimana caranya sukses. Yang pertama, teman-teman pasti udah tahu dan sering dengar. Mungkin sudah bosan teman-teman, tapi jangan pernah tidak membuat dream. Gitu. Jadi dream ini sangat kuat sekali, teman-teman. Nah, life scenario teman-teman wajib buat. Kenapa? Karena sebelum saya kenal Atomi dan tahu buku life scenario, di perusahaan lama saya juga membuat dream book. Ini saya masih simpan teman-teman, karena ini bersejarah sekali. Jadi waktu itu kita juga diajarkan bahwa di sini kita nggak punya bos. Nggak ada tuh yang namanya target yang harus dipenuhi, kalau enggak kita potong gaji. Tidak ada tuh bos yang akan marahin kita kalau kita nggak sampai target. Gitu. Tapi di sini adalah bisnis kita. Sukses atau tidaknya tergantung sama kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus jadi bos atas diri kita sendiri, punya planning jangka panjang ke depan. Nah, ini saya buat teman-teman dari book ini. Makanya tadi apa yang saya tempel di sini dulu, saya tempel, saya gunting, itu menjadi kenyataan satu persatu. Walaupun ya mungkin ada masanya meleset targetnya seperti itu. Tapi setidaknya apa yang saya tulis itu satu persatu bisa saya capai. Lalu buku impian ini, life skenario ini merupakan bahan bakar. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar tentang life skenario ya. Jadi life skenario itu betul-betul sebagai bahan bakar ketika kita down, ketika kita lagi punya masalah. Karena manusia hidup mungkin tidak ada masalah. Di bisnis ini karena kita bicara kita bagaimana berelasi dengan banyak orang di tim kita, makin banyak timnya, makin besar jaringannya, makin kompleks pasti masalahnya. Kalau kita tidak punya semangat diri sendiri, bagaimana kita mau menyemangati member kita? Nah, bagaimana kita menyemangati member kita? Ya kita kalau nggak punya semangat diri sendiri gitu. Nah, yang menyemangati diri sendiri itu adalah life scenario. Jadi teman-teman wajib pertama kali teman-teman bangun dulu impian. Apa yang mau teman-teman capai di bisnis Atomi. Nah, ini ada penelitian teman-teman. Jadi bukan kata saya, tapi kata penelitian ini. Jadi di tahun 54 ada sebuah lembaga pendidikan di Amerika itu punya penelitian terhadap satu kelompok mahasiswa di Yale University. Jadi mereka itu mensurvei 100 mahasiswa yang pandai di universitas tersebut. Jadi dari sekian banyak diambil 100. Lalu dari 100 ini dicari siapa sih dari 100 yang punya mimpi, tapi juga tulis mimpinya. Gitu. Jadi bukan hanya cuma punya, tapi dia menuliskan impiannya di secari kertas atau di buku dengan tangan mereka. Dan terkejutnya mereka, hasil survei hampir semua mahasiswa nggak punya mimpi yang spesifik. Dan dari 100, itu cuma ada 3 mahasiswa yang pernah menuliskan mimpi mereka di secari kertas atau buku. Gitu. Jadi sementara 97-nya tidak. Dan 20 tahun kemudian nih teman-teman. Jadi 20 tahun setelah itu, lembaga ini tadi kembali lagi. Dia kembali lagi ke orang-orang yang 100 tadi, lalu dia lihat bagaimana perkembangannya setelah 20 tahun itu. Dan terkejutnya mereka bahwa setelah 20 tahun ini, 3 orang tadi itu masuk dalam 100 daftar orang tersukses tahun itu yang dirilis oleh sebuah majalah. Terkejut sekali mereka, oh ternyata 3 orang yang tulis impiannya, bukan cuma bilang ada impian ini, pengen ini, tapi dia tulis dengan tangan sendiri, masuk dalam daftar 100 orang tersukses tahun itu. Dan kalau kita dihitung lagi kekayaan 3 orang ini, penghasilan mereka ternyata itu 3 digabung lebih besar dibanding 97 sisanya. Bayangkan teman-teman. Jadi kekuatan impian ini memang benar-benar kita harus akui, ini sudah ada surveinya pun, dan ini memang kita harus punya. Gitu. Tapi harus ditulis ya. Lalu ada juga penelitian bilang bahwa
Ternyata berdasarkan studi lagi dari Dr. Gail Matthew, itu seseorang yang secara rutin menulis gitu kan, kita secara tidak langsung melalui skenario kita dipaksa untuk menulis ya teman-teman. Tulis dengan tangan sendiri impian kita apa, tujuan kita untuk tim kita apa. Dan ternyata dari menulis itu kita punya kesempatan 42% lebih besar mencapai impian kita kalau kita tulis ini secara rutin. Kan di skenario setiap bulan kita evaluasi juga. Kita bisa perbaiki mimpi kita bisa upgrade mimpi kita gitu. Jadi memang impian itu penting. Gimana cara menyusun impian? Itu dengan metode SMART. Nah, saya nggak akan bahas detail tentang ini, teman-teman bisa lihat di Google, di YouTube, di channel Atomi pun gitu. Saya pernah bahas ini, bagaimana cara menyusun impian secara SMART. Itu yang pertama, impian, kekuatan impian. Nah, itu adalah dasar teman-teman, fondasi awal ketika kita mau melangkah menjalankan bisnis Atomi. Lalu yang kedua, setelah kita punya impian, apa yang harus kita lakukan? Di Atomi 100% user. Saya juga memulai dari pakai. Karena waktu itu saya belum paham sekali tentang bisnisnya di awal. Jadi saya bingung bagaimana cara saya mau sharing tentang bisnisnya kalau saya tidak paham. Ya, yang saya sharing adalah produk-produk yang sudah saya coba. Dan waktu itu awal-awal kita beli, karena belum launching, kita beli. Jadi setiap leader entah Melvin atau Jedik atau Jack Lau atau Martin siapapun datang ke Indonesia, kita titip produk, saya cobain sikat gigi lah, odolnya, yang travel pack itu, lalu saya coba foam cleansernya, kita coba vitamin C-nya, kita coba probiotiknya satu saset lah sebagai supaya kita tahu lah rasanya seperti ini. Dan dari situ saya cerita, oh Atomi begini gitu, sambil saya pelajari marketing plan-nya. Jadi kita 100% user. Kenapa? Karena di Atomi konsepnya adalah bukan kita menjalankan bisnis yang kayak kamu harus beli produk, rekrut, beli produk. Tapi kita sendirilah yang jadi 100% user. Teman-teman tahu kan ya, di Atomi banyak sekali kebutuhan. Jadi kan konsepnya Atomi cuma pindahin apa yang selama ini kita belanja di supermarket ke Atomi. Jadi ini yang saya lakukan yang kedua kali. Saya mulai ganti satu persatu kebutuhan di rumah dengan Atomi. Setelah saya pakai, otomatis saya kan akan merasakan bedanya. Misalkan saya pakai evening set, terasa bedanya di muka, lalu saya bisa cerita. Seperti itu yang saya lakukan. Jadi, jadikan kita adalah konsumen yang pertama sebelum kita cerita ke orang lain. Supaya apa? Supaya ketika kita merasakan manfaatnya, kita ceritanya lebih powerful. Nggak perlu katanya, nggak perlu bilang semua kecap nomor 1 gitu ya teman-teman ya. Kalau kita tahu iklan kecap, semua kecap nomor 1. Tapi kalau kita pakai sendiri, kita rasain sendiri ya, kita cerita tentang apa yang kita rasakan. Itu jauh lebih powerful dibanding kita cuma cerita, oh hemohim fungsinya ini, manfaatnya ini, bahannya ini gitu. Lebih powerful kalau kita cerita pengalaman kita. Saya punya keluhan seperti ini, saya rutin minum hemohim misalkan, lalu sekarang kondisi membaik dan seterusnya. Gitu. Jadi kan kita tinggal mengganti kebutuhan yang ada di supermarket, yang biasa kita belanja di supermarket, ke satu genggam handphone kita itu teman-teman. Nah itu yang kedua. Jadi setelah kita punya impian, pakailah produknya, jadilah 100% user. Karena kita tidak dipaksa beli produk yang kita nggak butuh. Kita beli produk yang kita butuh saja. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, teman-teman sharing tadi ya. Karena sharing is caring. Ketika kita sharing, kita tidak mengharapkan bahwa di pikiran kita tuh, kalau saya sharing, saya harus closing. Bukan begitu teman-teman. Jadi pikiran kita yang harus kita ubah mindset kita adalah ketika kita sharing, kita itu ingin berbagi kebaikan. Kita ingin kalau ada orang memang yang membutuhkan, bisa dengar cerita kita, dia bisa tertolong lewat produk-produk yang kita sharingkan. Jadi kita menunjukkan kepedulian kita sama orang lain melalui sharing kita. Jadi bukan tujuan sharing untuk closing, tapi sharing karena kita peduli, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ketika kita dulu offline sebelum pandemi, gitu, kita offline, kita bisa lakukan home party. Tujuannya home party bukan supaya semua yang ada di yang datang ke home party ini harus closing, harus beli produk, tidak. Tapi setidaknya saya cerita ke mereka bahwa ini Atomi, ini produknya. Produk ini fungsinya seperti ini. Pengalaman saya memakai produk seperti ini. Jadi kita banyak bersharing kepada orang. Karena pengalaman, teman-teman, ini pengalaman saya pribadi. Saya punya satu yang sekarang jadi member. Sebelumnya dia customer saya, dia memang lama gitu ya. Si tante ini di gereja saya.
Dia itu sudah tahu saya jalankan Atomi dari awal. Karena saya cerita sama si tante ini, saya share ke mereka, si tante apapun tentang Atomi, produk apa gitu. Nah, si tante ini nggak pernah menggubris, oh ya, terima kasih atas infonya. Selalu seperti itu. Dan 1 tahun, teman-teman, jadi dari 2018, saya sharing dan saya keep sharing aja sama si tante itu. Ada produk baru launching, ada testimoni yang bagus gitu. Yang kira-kira saya pikir, oh mungkin ini cocok dengan keluarganya karena si tante itu adalah mama dari teman saya, jadi saya kurang lebih tahu keluarganya seperti apa gitu kan. Nah, si tante dengan si om berdua sekarang karena anak-anaknya sudah menikah. Terus saya sharing kira-kira produk apa yang cocok untuk keluarga mereka, kira-kira produk apa yang membantu. Dan saya fact finding, teman-teman. Fact finding itu artinya ketika kita mau follow up seorang atau kita mau misalkan menawarkan sesuatu atau mau sharing produk sesuatu, kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan dia apa gitu. Saya sharing apapun tentang Atomi saya sharing. Satu ketika setelah tahun 2019 lah, 1 tahun setelah itu, pada saat saya sharing odol dan sikat gigi teman-teman, tiba-tiba si tante ini merespon, Mel, odolnya sama sikat giginya bagus ya, kelebihannya apa? Kebetulan dia punya masalah dengan gusinya gitu. Ya sudah, disitulah akhirnya saya sharing, begini tante, kelebihannya apa? Gitu. Akhirnya dia mencoba. Dari situ sampai sekarang teman-teman, banyak sekali produk yang sudah dia coba. Dari odol dan sikat gigi mulainya, ramen, kopi, terus dish deterjen, semua dia udah satu persatu dia coba gitu. Bahkan sampai dia coba probiotik juga untuk cucunya gitu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa memang kita kadang kalau kita sharing sama orang, kan belum tentu orang itu langsung klik ke kita. Kadang-kadang belum butuh orang itu atau apa yang kita sharingkan tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan saat ini gitu. Jadi tapi kita keep sharing gitu teman-teman. Nah, itu yang selanjutnya. Jadi setelah kita pakai, kita sudah tahu manfaatnya. Kalau enggak kan kita nggak bisa cerita. Masa kalau ditanya, ini manfaatnya apa? Sebentar ya, saya tanya upline dulu ya. Gitu. Kalau kita nggak punya pengalaman kita pakai, kita nggak akan bisa cerita dengan powerful. Kita tidak akan bisa cerita dengan meyakinkan. Tuh. Nah, dan teman-teman, ini kan kita hidup di era teknologi, era digital, di mana kita kalau sharing itu rata-rata, apalagi sekarang kita nggak bisa keluar ngumpul-ngumpul seperti biasa karena dibatasi. Jadi kita bisa sharing lewat media sosial. Nah, ini menurut data teman-teman seluruh dunia gitu ya, dunia bukan Indonesia saja, dunia bahwa pengguna terbanyak adalah di Facebook. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini untuk sharing ke sebanyak-banyaknya orang. Sharing kita tidak bayar teman-teman. Kita hanya memakai ya mungkin kuota kita yang memang sehari-hari kita lakukan. Sharing di Facebook. Lalu rating kedua adalah YouTube. Teman-teman kalau teman-teman mau jadi YouTuber gitu ya, teman-teman bisa sharing di YouTube. Silahkan. Yang penting intinya kita sharing, kita mau semua orang tahu tentang kebaikan Atomi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini Facebook ya. Lalu tujuannya apa sih sharing? Nah ini branding teman-teman. Atomi tidak membayar sebuah model atau tidak membayar iklan yang mewah-mewah di televisi, di billboard dan sebagainya. Tapi kenapa dia memberikan komisi besar untuk kita sebagai Atomian? Karena kita adalah dutanya Atomi. Kita adalah ambasadornya Atomi. Jadi kita ketika kita sharing, buatlah orang itu mengingat saya Atomi, Melisa ya Atomi, Atomi ya Melisa. Jadi ketika satu saat setelah kita keep konsisten sharing dengan teman-teman kita, saudara kita, siapapun, ketika dia tiba-tiba butuh produk atau dia teringat tentang Atomi atau produk apa yang kita sering sharing, misalkan Hemohim, dia ingat saya, otomatis dia langsung kontak saya. Jadi sharing itu juga berfungsi sebagai branding teman-teman, branding diri kita bahwa saya adalah Atomi, saya 100% Atomi. Makanya ketika kita sudah komitmen di Atomi, jangan mendua hati teman-teman. Ntar posting Atomi, besok posting yang lain, nanti posting Atomi lagi, besok posting yang lain lagi gitu. Orang kadang mau melihat konsistensi kita. Karena yang mereka takutkan dengan trauma-trauma MLM sebelumnya, ketika dia mau mencobalah dengan kita join atau mungkin dia mau coba beli produk sama kita, tiba-tiba kita menghilang dari bisnis itu, gitu. Dan dia kecewa. Ini yang mengajak saya kok nggak konsisten di Atomi. Maka mungkin dia mau lihat dulu kita sekonsisten apa di Atomi. Makanya pastikan teman-teman kita semua sebagai Atomian, pastikan bahwa ya kita Atomi. Ketika orang ingat kita, ingat Atomi. Ketika orang ingat Atomi, ingat kita. Jadikan diri kita seperti itu.
Tapi tentunya yang diingat harus yang baik-baik ya teman-teman, jangan memberikan kesan yang buruk. Lalu yang keempat, nah teman-teman tadi kan sudah nih, sudah membranding diri, sudah punya impian, sudah pakai 100% produk, sudah sharing membranding diri. Teman-teman harus lengkapi diri dengan knowledge. Bagaimanapun ketika teman-teman sudah komit untuk jalankan bisnis ini, teman-teman akan menjadi seorang leader. Cepat atau lambat teman-teman punya tim dan harus bisa menjadi seorang leader. Nah, kalau kita tidak punya knowledge yang cukup, teman-teman, bagaimana caranya? Nah, terus knowledge apa dong yang harus kita punya? Ini ya, teman-teman, ini quotes. Jadi kalau kita tidak benar-benar punya keinginan untuk belajar dari diri kita sendiri, nggak ada yang bisa tolong kita, teman-teman. Gitu. Mungkin orang sekali dua kali bisa, tapi nggak mungkin selamanya dia menuntun kita, teman-teman, gitu kan. Tapi kalau kita punya keinginan kuat untuk terus belajar, nggak ada yang bisa menghentikan kita. Jadi never stop learning. Saya juga melakukan ini, kenapa? Karena kita adalah contoh. Apa yang kita lakukan akan diduplikasi oleh tim-tim kita, baik kita sadar maupun tidak sadar. Jadi jangan merasa, saya kan sudah leader, saya udah punya pengalaman di MLM sebelum, saya udah punya pengalaman ini, mungkin saya lebih tua lah dari tim-tim saya gitu kan. Udah, saya juga nggak perlu belajar lagi, udah cukup ilmu saya. Belum tentu teman-teman, kita ilmu terus berubah. Dunia ini terus berubah teman-teman. Dulu kita masih nggak peduli dengan digital, ya udahlah masih bisa lah nantilah belajarnya. Tapi sekarang mau tidak mau kita dipaksa untuk belajar, dan itu perubahan terlalu cepat. Kalau teman-teman tidak mengejar perubahan itu dan tidak mau terus mengupgrade diri untuk belajar, kita akan ketinggalan. Apa yang perlu kita pelajari? Knowledge apa yang perlu kita punya? Yang pertama tentu produk, karena kita mulai dari pemakai 100% user. Produk apa yang harus kita kuasai teman-teman? Nomor satu pasti yang kita pakai. Nggak mungkin dong kita pakai odol tapi kita nggak tahu manfaatnya. Kita pakai sikat gigi tapi kita nggak tahu kelebihan sikat gigi Atomy dibanding produk lain. Minimal teman-teman kuasai yang teman-teman pakai. Lalu teman-teman juga kuasai produk-produk unggulan Atomy. Misalnya Hemohim, vitamin C. Itu teman-teman best produknya Atomy itu teman-teman wajib kuasai. Tidak perlu sedetail yang kalau teman-teman harus presentasi seperti di acara-acara Atomy bahannya ini, kandungannya segala macam ini, enggak. Tapi setidaknya pengetahuan umum tentang produk tersebut, teman-teman, fungsinya apa, bahan dasarnya paling tidak teman-teman tahulah, nggak usah sampai detail semua disebut. Produk, pengetahuan tentang produk. Karena pengalaman, kalau teman-teman misalkan ada ditanya oleh customer, calon member, atau member kita sendiri bertanya tentang produk, lalu kita tidak bisa menjawab, teman-teman, bagaimana dia mau trust dengan kita. Gitu. Ya, kita aja nggak tahu, kita aja nggak yakin. Gitu. Dan nggak mungkin kan kalau kita misalkan ada orang bertanya, sebentar ya, saya tanya leader saya dulu. Nah, itu sudah menjatuhkan satu nilai kita sebagai leadernya di mata mereka. Jadi, teman-teman usahakan minimal kuasai produk-produk yang teman-teman pakai dan produk-produk unggulan Atomy. Selebihnya cukup tahu, tidak masalah. Saya juga tidak menguasai semua produk Atomy, teman-teman. 600 produk Atomy, nggak mungkin kita kuasain semua. Tapi beberapa produk yang kita sering pakai, yang mungkin sering teman-teman itu punya konsultasi ke masalah ini kita harus kuasain, teman-teman. Nah, yang kedua, karena kita berbisnis, kita bicara bisnis, otomatis kita harus tahu company profile. Perusahaan seperti apa sih tempat kita ada sekarang? Perusahaan seperti apa yang bekerja sama nih dengan kita. Perusahaan seperti apa sih Atomy? Company profile-nya teman-teman. Kita harus tahu. Karena orang kadang tidak notice merek Atomy, apaan tuh? Nah, orang kan tidak mau kadang-kadang mencoba produk yang tidak terkenal. Belum familiar gitu sama mereka. Ketika kita bisa cerita bahwa, oh ternyata kita ada Colmar. Colmar tuh ini yang punya juga dia buat brand seperti SK2 misalkan channel. Jadi membuat orang, oh ternyata sama gitu ya. Jadi kita harus tahu company profile. Dan ketika orang kita mau ajak bisnis, dia juga harus tahu dong perusahaan seperti apa nih yang dia mau bergabung gitu. Perusahaannya jangan-jangan perusahaan abal-abal gitu kan. Perusahaan yang tidak legal dan seterusnya. Makanya teman-teman harus kuasain company profile. Ini untuk teman-teman kalau memang serius menjalankan bisnis Atomy. Yang ketiga, saya juga pelajarin marketing plan ini sambil jalan. Jangan tunggu kuasain semua lalu baru kita jalan, itu ketinggalan. Tapi saya belajar sambil berjalan marketing plan. Pernah ada
saya ngejelasin marketing plan salah, pernah teman-teman, karena saya waktu di awal juga belajar. Walaupun saya punya pengalaman sebelumnya, tapi kan beda marketing plannya Atomi. Jadi saya belajar. Saya belajar lagi ketika saya mentok, kok tadi saya salah kayaknya ya. Saya tanya lagi ke leader saya, ini bagaimana ya? Ini enaknya gimana jelasinnya? Ini kok begini hitungannya? Ini bagaimana gitu. Seiring berjalannya waktu, lama-lama kita kuasain. Apalagi kalau kita sering sharing. Makin sering kita sharing, makin hafal kita lama-lama. Bisa bicara di luar kepala tentang marketing plan. Nah, lalu selanjutnya general knowledge. Maksudnya apa sih general knowledge? Pengetahuan umum, teman-teman. Pengetahuan umum seperti apa? Contoh, yang pertama, kan kita bicara tentang skincare. Kalau teman-teman punya customer atau member lingkungan yang memang banyak tertarik di skincare, teman-teman harus kuasai paling tidak pengetahuan umum tentang kulit. Pengetahuan umum tentang skincare. Toner tuh apa sih? Kenapa di setiap rangkaian Atomi ada toner? Kenapa kita harus pakai toner dulu sebelum pakai yang lain? Lalu kenapa kita harus double cleansing? Hal-hal seperti itu kalau memang teman-teman ada di market yang seperti itu. Jadi pengetahuan umum yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Lalu misalnya kita bicara hemokim, bicara vitamin, kita juga paling tidak tahu tentang kesehatan sedikit. Tidak perlu jadi dokter teman-teman untuk tahu. Kita bisa belajar dari Google, kita bisa ikut seminar, kita bisa ikut kelas-kelas untuk menambah pengetahuan kita. Seperti yang Senin kemarin tentang MAH, tentang GERD, gitu kan pengetahuan umum yang sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan produknya Atomi, tapi ada hubungannya teman-teman. Gitu. Dan general knowledge apa? General knowledge lain, misalnya saya walaupun seorang wanita gitu, tapi saya sedikit-sedikit tahu soal otomotif misalkan, sedikit-sedikit tahu soal bola, sedikit-sedikit tahu misalkan soal apa sih golf gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kita ketemu di lapangan orang seperti apa, yang punya hobi apa. Paling tidak kita bisa nyambung ketika ngomong sama mereka. Kenapa orang mau bergabung dengan kita? Kenapa orang mau ada di tim kita? Pasti nomor satu mereka mau cari kesamaan dulu, nyaman nggak, nyambung nggak. Nah, untuk nyambung dengan banyak karakter orang, kita harus punya pengetahuan umum tentunya teman-teman. Nggak perlu jadi ahli otomotif untuk tahu sekedar mobil dan motor secara umum gitu. Kita bisa nyambung, bicara dengan seluruh kalangan. Kita bisa nyambung, misalkan kita bicara dengan orang-orang banking, ya kita harus tahu sedikit-sedikit ilmu atau informasi atau update berita tentang perbankan. Kalau kita bicara tentang komunitas, misalkan komunitasnya dokter atau komunitasnya perawat-perawat gitu ya, nakes-nakes, tenaga kesehatan, paling tidak kita harus punya general knowledge, punya pengetahuan untuk nyambung masuk ke pembicaraan mereka. Jadi kita cari frekuensinya sama, nah baru tuh enak nyambung ke Atomi nanti untuk terus ke depannya gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada di lingkungan yang cinta drakor gitu, teman-teman juga harus tahu nih siapa sih drama Korea apa yang lagi in sekarang, siapa sih aktor aktrisnya gitu kan. Terus kalau K-pop siapa sih yang sekarang boy band atau girl band yang lagi digandrungin anak-anak muda gitu. Itu sekilas teman-teman paling tidak harus tahu. Makanya kita tidak pernah bisa berhenti belajar karena itu terus bertambah dan itu terus berkembang. Dan yang terakhir, karena kita bicara Atomi itu adalah online, lalu kita banyak sharing di sosial media, tentu saja kita harus tahu bagaimana menggunakan sosial media. Seperti itu. Setelah itu yang kelima, good team player. Ini paling penting. Nah, ini adalah salah satu hal yang membuat bukan bisnisnya, tapi tim di tempat mantan itu hancur. Yang tadi saya sempat cerita adalah di sini teman-teman. Ketika good team player tidak bagus, ketika ini hal-halnya banyak yang dilanggar, pasti akan terjadi trouble ke depan dan ini tidak baik untuk pertumbuhan tim. Apa saja sih? Yang pertama pasti teman-teman follow up. Follow up itu penting teman-teman. Follow up itu tidak harus melulu kita bertanya bagaimana produknya. Tidak harus melulu bertanya bagaimana omsetnya hari ini. Tidak melulu harus bertanya bagaimana timnya hari ini. Tapi bisa aja hanya sekedar ngobrolin drama Korea. Makanya tadi kan kita harus punya knowledge teman-teman. Bisa aja kita cuma sekedar ngobrolin drama Korea atau ngomongin makanan enak misalkan, gitu kan? Atau misalkan pada saat kondisi kita tahu ada pandemi atau mungkin ada keluarganya lagi sakit, kita bisa tanya bagaimana kondisinya sekarang, sudah lebih baik atau belum. Nggak harus melulu bicara soal Atomi, gitu teman-teman. Jadi yang pertama kita harus follow up. Siapa yang harus kita follow up? Semua. Baik orang-orang yang pernah menolak kita
atau orang-orang yang belum mau mencoba produk kita, itu juga kita harus follow up. Follow up-nya dalam bentuk apa? Ya banyak macam, teman-teman. Bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Zoom, dan lain-lain, teman-teman. Sekarang kita bisa pakai segala macam. Dan yang tadi di follow up adalah semua orang yang pernah nolak kita, follow up lagi. Yang dulu kita tawarkan produk, ragu-ragu, belum kepengen coba, kita coba follow up lagi. Member tentu harus kita follow up. Ya, customer, teman-teman. Makanya saya selalu punya buku catatan, teman-teman. Nah, buku catatan ini isinya customer terutama, dia beli produk apa, kapan, dan keluhannya apa. Jadi seperti kita ada seorang dokter, ini adalah pasien, diagnosanya apa, terus kita resepin apa nih kemarin ke mereka. Perkembangannya seperti apa, kita pantau, kita follow up, tanya seperti itu. Terus kalau kita sudah lihat, oh kira-kira mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi shampoo-nya bakal habis nih, kan kita bisa kira-kira kalau dia pakai gitu ya. Kita follow up, jangan sampai, Bu, jangan sampai tunggu produknya habis baru pesan, karena kan dari Atomy butuh waktu untuk kirim. Gitu. Terus kita lihat perkembangannya, dulu dia jerawatan, kita sedang detox misalkan, karena dia dulu pemakai krim-krim racikan, misalkan dalam proses detox kita tanya, 1 minggu, misalkan 2 minggu setelah membaik, kira-kira mau ganti produk apa, atau bagaimana gitu, atau mau bertambah produk apa, itu kita follow up semua. Termasuk ya pastinya member teman-teman di follow up. Gitu. Lalu, jangan lupakan hal ini teman-teman. Walaupun kita merasa kita sudah hebat, kita merasa kita leader dan sudah punya banyak member, tetap kita butuh konsultasi. Karena apa? Ketika kita mengeluarkan, kita mengisi nih motivasi gitu kan, lalu kita keluarin ke member, habis, kita harus recharge kemana? Ke leader, ke upline. Konsultasi ke upline, ke leader teman-teman, ke sponsor teman-teman. Konsultasi tentang apa? Ya tentang banyak hal. Jadi kalau teman-teman punya masalah, jangan pernah ceritakan masalah atau hal-hal negatif itu ke bawah. Jadi kalau cerita tentang keluhan, aduh saya punya masalah gini, kok tim saya seperti ini, ceritalah ke leader, ke atas, ke upline. Konsultasi, dan ini harus rutin dilakukan. Teman-teman juga kalau lihat di 8 core yang ada di live skenario, itu juga ada konsultasi. Paling minim, sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali. Apalagi kalau teman-teman adalah full time di Atomy atau aktif di Atomy, setiap hari bertemu dengan konsumen, bertemu dengan member gitu kan, pasti ada saja yang terjadi di lapangan. Nah, itu kita konsultasikan dengan leader kita. Konsultasi itu juga supaya kita bisa dapat insight baru. Kadang-kadang kita sudah mentok nih, semua ilmu sudah kita keluarin ke member gitu, terus kita mentok, kita bisa dapat insight baru, tukar pikiran juga dengan upline kita. Mau curhat, ada ganjelan di hati nih, duh saya tadi kesel sama downline saya begini. Ya udah, kita curhat ke leader kita, ke upline kita, ke sponsor kita keluarin unek-unek kita di situ, supaya bisa saling menguatkan teman-teman. Gitu. Karena kita manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Jangan merasa Superman, kita nggak bisa. Oh saya udah cukup lah, saya nggak butuh upline gitu kan. Udah saya handle aja member saya. Tapi kita butuh konsultasi teman-teman. Gitu. Dan lakukan ini. Saya pun masih konsultasi. Gitu. Saya pun masih lakukan konsultasi. Dan saya yakin dan percaya kalau teman-teman tanya ke top-top leader kita, mereka pun masih konsultasi ke leader-leadernya. Walaupun mereka sudah top leader, sudah masuk ke leaders club, gitu kan. Tapi mereka pasti masih konsultasi. Karena apa? Ya itu tadi. Setiap hal kita, upline juga bukan Tuhan. Upline juga manusia biasa yang kadang dia tidak, saking banyaknya punya member teman-teman, dia tidak tahu permasalahan sedetail-detailnya di kedalaman yang paling dalam gitu. Kalau kita tidak cerita ke atas, kita butuh bantuan atau seperti apa, leader pun mungkin dia tidak paham gitu, karena terlalu banyak pekerjaan yang diurus. Makanya kenapa ada namanya co-leader kan. Jadi dari leader yang dipegang adalah co-leadernya, dari co-leader diteruskan ke bawah. Apa yang terjadi di bawah? Kadang leader juga belum tentu bisa menembus sampai ke situ. Maka kita harus konsultasi. Itu. Selain itu kita juga bisa refresh lagi teman-teman. Bisa dapat kekuatan baru lagi, bisa dapat semangat baru lagi dengan kita konsultasi. Lalu edifikasi. Ini penting juga teman-teman, edifikasi. Fungsinya apa sih edifikasi? Apa sih edifikasi? Edifikasi itu seperti kita misalkan cerita tentang apa sih kekuatan company kita. Membuat orang itu bisa yakin
untuk bergabung, membuat orang bisa yakin dengan company. Lalu apalagi yang harus diedifikasi teman-teman? Produk. Jadi teman-teman harus edifikasi produknya, tapi edifikasi ini harus jujur, jangan berlebihan. Gitu ya. Jadi company-nya seperti ini loh Atomi, kekuatan Atomi. Gitu. Produknya kekuatannya seperti ini. Dan leader kita teman-teman juga harus edifikasi. Karena satu saat ketika teman-teman tidak mengedifikasi leadernya, member-member teman-teman tidak kenal siapa leadernya, gitu. Satu saat teman-teman butuh bantuan leader teman-teman, nggak dianggap sama member-member teman-teman. Gitu. Jadi akan susah untuk leader untuk menjangkau ke bawah, untuk upline menjangkau ke bawah. Jadi kita butuh edifikasi. Dan tim. Kita di Atomi kan kita tahu tim kita 313 apa kelebihan bergabung dengan tim kita, itu kita juga harus edifikasi. Ya. No cross lining. Itu tadi saya sempat singgung. Jadi kita boleh berteman dengan cross line kita, tapi kita nggak boleh ikut campur sampai urusan grup dia. Gitu. Bahkan gimana tim kamu gitu. Terus mereka saling curhat nih, oh tim aku si ini nih, begini itu. Oh jangan sama sekali teman-teman, tidak boleh. Gitu. Kita menjaga privacy tim masing-masing. Ngobrol boleh teman-teman, ya berteman boleh, tapi jangan sampai masuk ke urusan tentang bisnisnya dan jaringannya. No uplining, teman-teman juga jangan kepo urusan upline. Maksudnya apa? Gitu. Ya sudah, upline punya kesulitan sendiri. Kita tidak perlu tahu teman-teman. Kenapa sih kok upline saya punya tim sebelah sono begini? Kenapa sih kok upline saya begini? Teman-teman nggak perlu pusing dengan masalah upline. Gitu. Teman-teman boleh konsultasi ke upline, tapi jangan terlalu banyak tahu tentang upline. Nggak usah ikut campur urusan upline. Gitu. Karena ini pengalaman saya terjadi di bisnis Fantam, terlalu banyak cross line, tidak ada rahasia, tidak ada privacy antar grup. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti itu. Mereka membandingkan satu sama lain, mereka tahu informasi banyak tentang tim. Bisa jadi ketika mereka nggak suka dengan teman-teman, kelemahan kita dilaporkan, seperti itu banyak terjadi. Gitu. Begitu juga dengan ke atas, gitu teman. Jadi nggak usah kepo-kepo. Misalkan teman-teman, mungkin kalau ada masalah gitu, oh ya kenapa ya kok leader saya begini, kenapa sih kok dia tim sebelah sananya begini ya, sampai tahu urusan kaki kecilnya upline gitu kan, itu sangat tidak boleh teman-teman. Biarkan itu jadi privacy upline, biarkan itu jadi privacy crossline. Kita urus saja tim kita teman-teman, tapi yang pasti konsultasi tetap gitu, ketika konsultasi tetap. Jadi ketika teman-teman punya sesuatu yang baik untuk dibagikan, misalnya ada insight baru, apa yang teman-teman hasil konsultasi nih, teman-teman konsultasi dengan leader, lalu teman-teman dapat insight baru. Oh iya, ternyata bisa juga ya kita meyakinkan orang dengan cara begini. Baru nih ilmunya buat saya. Sharinglah ke tim. Hal-hal positif yang teman-teman dapatkan, sharing ke tim. Oh ternyata hari ini saya iseng-iseng loh chatting-chatting lagi teman-teman lama. Ada closing nih satu, berita bagus nih. Oh, teman-teman boleh coba yuk tim, kita coba yuk, coba gitu. Nah, ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang baik gitu, teman-teman bisa sharingkan ke bawah. Tapi kalau sesuatu hal yang negatif, permasalahan, jangan ke bawah karena aura itu menular, teman-teman. Kalau teman-teman selalu dekat dengan orang yang semangat, teman-teman bisa ikutan semangat. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang orangnya setiap hari mengeluh, orangnya setiap hari negatif, lama-lama kita ikut negatif. Gitu. Jadi jangan menularkan negatif itu ke tim. Kalau positif, tularkan semangat itu, tularkan ke tim. Nah, yang negatif-negatif, teman-teman sharing dengan upline. Gitu. Kenapa? Karena people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tuh tidak peduli teman-teman, seberapa pintar kita, seberapa hebat kita, seberapa besar penghasilan kita, seberapa besar tim kita, kalau dia tidak melihat kita tuh peduli. Kalau kita tuh mendekati seseorang hanya dengan tujuan tertentu. Kalau kita tidak punya sesuatu yang tulus sama mereka, mereka bisa rasakan. Jadi, tunjukkanlah kita care sama mereka. Gitu. Tunjukkanlah kita care sama mereka, seperti yang tadi saya bilang. Kan nggak selalu melulu kita ketemu bicara Atomi, nggak selalu melulu kita ketemu tanya target, nggak selalu melulu kita ketemu bahas omset atau bahas tim. Gitu. Yang keenam, to-do list. Nah, setelah kita tahu nih apa yang harus kita lakukan, semuanya ditulis teman-teman. Sehebat-hebatnya ingatan kita, pasti ada lupanya.
Contoh, kita ingat malam ini nih ya, kita sudah, oh besok saya mau telepon si bapak ini, saya mau follow up si ibu ini. Oke, besok saya telepon. Tidurlah kita. Pagi-pagi dapat berita mendadak yang tidak enak misalnya. Lupalah kita semua. Mau kerja apa, mau lakukan apa, mau telepon siapa. Dan akhirnya orang-orang ini tidak terfollow up. Mungkin mereka menunggu kita follow up, tapi kita lupa. Karena tiba-tiba ada berita mendadak yang membuat kita tuh buyar. Fokus kita buyar. Itu karena kita tidak akan tahu kan apa yang terjadi besok, teman-teman. Jadi ditulis selalu. Saya pun punya catatan, teman-teman. Jadi, saya punya satu buku. Buku ini isinya apa? Semua catatan. Catatan ketika saya ikut seminar, catatan product knowledge, misalkan catatan belanjaan customer seperti tadi. Tanggal berapa? Termasuk catatan konsultasi downline, member-member. Itu semua ada di sini, teman-teman. Jadi, saya tahu apa sih yang mereka konsultasikan kemarin. Masalahnya apa mereka, lalu bagaimana, gitu kan? Semua saya catat, ini bukunya, semua saya catat di sini. Jangan juga selalu mengandalkan gadget, handphone atau laptop, karena secanggih-canggihnya misalkan error teman-teman dan data hilang, waduh, susah. Makanya kalau saya lebih suka catat manual seperti itu. Nah, semua dicatat. Apa yang mau kita lakukan, mau prospek siapa, catatan customer belanja, siapa yang mesti di follow up. Dan ingat, follow up itu tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, kalau di kompleks 1 kali 24 jam kamu harus lapor gitu ya. Nah, ini 2 kali 24 jam teman-teman, itu paling maksimal. Kenapa? Karena kalau kita misalkan lagi memfollow up seseorang supaya dia closing, atau supaya dia lagi tanya konsultasi tentang produk, teman-teman lupa follow up maksimal 2 hari, dan ketika dia butuh, dia akan cari orang lain. Seperti itu. Jadi, maksimal 2 kali 24 jam. Yang ketujuh, teman-teman, ini juga penting. Kita punya lingkungan yang seperti apa? Karena lingkungan di mana kita ada itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi, kita harus ada di lingkungan yang positif. Orang-orang yang positif, yang percaya sama impian kita, yang bisa mengencourage ide-ide kita, keinginan kita, mensupport ambisi kita, dan bisa membuat kita tuh mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Itu adalah lingkungan yang positif. Nah, teman-teman pasti tahu, mau sukses, bergaullah sama orang-orang yang positif, yang sukses juga, belajar sama mereka. Gimana caranya mereka bisa sukses. Kalau kita setiap hari dengar dengan orang yang negatif, nggak mungkin lah impian kamu kayak gitu, aduh kan udah tahu sendiri dulu pernah gagal di MLM, begini. Lama-lama masuk ke alam bawah sadar kita, teman-teman. Negatif. Lama-lama kita jadi nggak percaya diri. Iya juga ya, susah ya. Aduh nggak mungkin ya. Atau itu begini ya. Iya juga ya, saya udah segini lama belum pairing ya. Oh, langsung semua itu negatif dan akhirnya kita mundur. Gitu. Hanya karena kata-kata orang. Teman-teman ingat, ini bisnis kita. Masa depan kita jangan ditentukan oleh orang lain. Masa depan kita yang tentukan ya kita sendiri. Kita mau hidup di masa depan bahagia, kita mau hidup di masa depan susah, itu kan tergantung kita sendiri. Nah, kalau kita mau sukses, bergaulah sama orang-orang yang sukses. Bergaulah sama orang-orang yang positif. Ya, itu lingkungan, teman-teman. Jadi kita beruntung, kita bersyukur di Atomi kita punya lingkungan yang seperti itu. Seperti positif ya, semua orang punya impian, semua orang bisa menyemangati satu sama lain, dan hindarilah orang-orang yang selalu ada negatif. Mereka mungkin suka mengejek kita, suka meremehkan kita, nggak apa-apa, jadikan itu motivasi buat kita. Tapi jangan terus didengarkan, karena itu akan masuk ke alam bawah sadar kita secara kita tidak sadari, dan itu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Yang terakhir, teman-teman, stay humble. Jadi kita itu teman-teman sering dengar ya, di atas langit masih ada langit gitu. Jadi sehebat apapun kita belajar, sehebat apapun ilmu yang kita punya, pasti akan ada lagi upgrade-nya. Kita kejar lagi ke sini, pasti akan ada lagi upgrade-nya. Kita kejar lagi, pasti akan ada upgrade. Jadi kita harus stay humble, teman-teman. Stay humble, dan kita kan juga tahu melayani dengan kerendahan hati. Ya. Kita harus impian yang besar, punya impian yang besar, teman-teman. Kerja keras dan stay humble. Nah, kalau teman-teman, apa yang teman-teman lakukan,
yang kita lakukan, if your action inspire others to dream more, kalau apa yang kita lakukan menginspirasi orang-orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih dari dirinya hari ini, maka teman-teman adalah seorang leader. Makanya pantaskan diri kita menjadi seorang leader supaya teman-teman juga menjadi inspirasi buat member-member. Kan kita juga pengen semuanya sukses seperti kita. Kalau kita sendiri tidak melakukan hal-hal yang membuat kita bisa lebih positif, lebih sukses, bagaimana kita mau diduplikasi sama member-member kita. Nah, itu aja dari saya, teman-teman. Saya kembalikan ke Fletty. Wah, luar biasa keren. Thank you Kak Mel. Satu yang saya kutip yang terakhir tadi, if your action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Jadi teman-teman yang malam hari ini join di kelas malam hari ini, even though kita belum sales master, even though kita belum pairing setiap hari, teman-teman, kalau kita bisa menginspirasi, kita punya tim, kita bisa menginspirasi orang lain, kita adalah seorang leader. Itu yang juga saya lakukan di awal. Waktu join Atomy di awal, saya cuma punya bonus 290.000. Lebih kecil dari Kak Mel. Tapi saya sudah memantaskan diri saya sebagai leader karena saya sudah lihat masa depannya seperti apa. Saya sudah lihat sistem Atomy ini luar biasa dahsyat, luar biasa hebat. Makanya saya sudah tahu, saya 1 tahun lagi akan jadi seorang auto sales master, 2 tahun lagi saya akan jadi diamond master, 3 tahun lagi saya akan jadi apa, saya sudah lihat dari tahun 2019. Itu sebabnya tadi saya juga note ya Kak Mel, bahwa Kak Mel bilang kita harus isi alam bawah sadar kita dengan yang positif-positif, teman-teman. Kalau kita sudah mengisinya dengan positif, waktu itu saya membayangkan 2 tahun lagi saya income-nya di atas 50 juta setiap bulan. Berarti saya punya tubuh, kita punya tubuh mengikuti apa yang kita pikirkan. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa tubuh ini sebenarnya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Kira-kira begitu ya Kak Mel. Jadi tubuh kita ini tidak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Contoh, malam hari ini kita tutup mata, membayangkan kita makan jeruk masam, pasti di bawah mulut kita itu akan keluar air liur ya, karena kita punya tubuh ini tidak bisa membedakan itu betul-betul kita ada makan jeruk atau cuman pikiran, cuma bayangan, cuma hayalan. Jadi berpikirlah dan bayangkanlah hal-hal positif, bayangkanlah hal-hal di masa depan kita mau jadi seperti apa yang baik-baik, maka kita punya tubuh akan mengikuti, kita akan bersikap sebagai seorang leader, kita akan bisa berdiri untuk kita punya tim. Nah, oke. Lalu tadi juga saya ada note Kak Mel di bagian konsultasi. Jadi semua kita di malam hari ini masing-masing punya upline, masing-masing punya sponsor. Please lakukan sering-sering konsultasi, teman-teman. Karena memang contoh ya, saya kasih ilustrasi. Saya sama Kak Mel lagi belanja beras beratnya 10 kilo di satu tempat belanja. Kita mau bawa beras itu sepanjang 100 meter. Berat dong ya. Tetapi pada saat saya sama Kak Mel ngangkat bareng itu beras, dan kita sambil ngobrol di jalan, itu tidak akan terasa. Tiba-tiba 100 meter, udah nyampe. Udah nyampe. Karena apa? Karena kita komunikasikan, kita ngomongkan, kita omongin dengan Kak Mel. Apakah masalah itu masih ada? Yes, beras itu masih ada, 10 kilo masih berat, masih kita jinjing, tapi tidak akan terasa karena kita ada komunikasi dengan kita punya sponsor dan upline. Oke? Nah, baiklah teman-teman, bagaimana? Apakah sharing dari Kak Mel sungguh luar biasa keren? Kalau iya, minta jempolnya, reak jempolnya, teman-teman. Pak Heri langsung angkat jempol begini. Mantap, Pak Heri.
Oke, baiklah teman-teman, kita akan buka sesi Q&A. Jadi sebenarnya ini lebih ke apa ya, sesi curhat dan karena Kak Mel tadi menjelaskan soal perjalanan itu secara overall dan dia menyampaikan banyak kendala dari pertama kali menjalankan multi level, lalu dia mau belajar produknya, lalu dia konsultasi dengan upline. Jadi kalau kita malam hari ini misalkan dalam menjalankan bisnis Atomi ada kendala dan kira-kira terjadi di lapangan seperti apa, silakan saya akan buka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya kepada Kak Melisa, silakan boleh chat atau bisa langsung buka mic-nya ya, teman-teman. Oh ya, 3 penanya pertama akan mendapatkan pulsa dari host alias dari saya. Silakan yang mau bertanya atau mau sharing atau kasih tanggapan apa, monggo silakan. Tadi Kak Nia so buka mic. Kayaknya dia siap bertanya deh. Oke, terima kasih. Berarti bayarin tagihan kartu halo saya. Boleh, play? Kalau Oke, ini nanti terima Bapak kasih. ambil Japri. Silakan Kak Nia. Terima kasih, Play. Kayaknya yang ikut di sini sudah leader semua ya. Pertanyaan saya begini, Cimel. Saya kan posisinya sudah punya banyak tim. Dan masing-masing tim kita itu punya karakter dan bagaimana ya? Punya karakter yang berbeda. Pendekatannya itu pasti berbeda. Kita tidak bisa menyamakan cara pendekatan, cara follow up. Menurut Cimel, sebagai seorang leader yang baik, yang baik, apakah kita dalam memfollow up atau pendekatan atau misalnya mau menegur tim itu atau membimbing itu kita memperlakukan sama ya. Maksud saya kita punya apa ya, cara sendiri ya. Maksudnya kita kan sebagai leader, biasanya leader itu kita punya rule-nya. Apakah kita harus perlakukan sama sesuai dengan visi atau misi saya, atau kita pendekatannya secara berbeda? Karena begini, Ci, saya sudah berusaha, ini sekalian curhat ya, saya sudah berusaha memperlakukan dengan cara yang berbeda, tapi ada yang memang semakin ke sini itu kayaknya sudah tidak sevisi. Sudah tidak lagi sevisi. Saya sudah japri, saya sudah chat, cuma di-read begitu. Apakah itu saya tinggalkan saja atau saya stay positif? Kan tadi Cimel bilang kita harus stay positif. Saya selalu konsultasi dengan leader saya, dengan Flaty. Cuma Flaty bilang, ini kan bisnis masa depan. Kita akan berhubungan mereka, kita tidak tahu sampai kapan. Pokoknya hubungan jangka panjang. Menurut Ci, kita sebagai leader itu harus bagaimana? Apakah kita harus tetap melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda, atau kita pakai kayak sistemnya siapa itu yang timnya Ko Hendrik Play, yang dia harus sesuai dengan visi, sesuai dengan cara kerja dia, begitu Ci. Bagaimana menurut Cimel? Kalau saya pribadi gitu ya, ini kan kembali lagi kepada masing-masing leader gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak suka semua member tuh disamain. Karena saya aja nggak suka disamain sama orang lain gitu. Bagaimana saya mau memperlakukan member saya semuanya sama gitu. Nah, untuk member-member, ya pasti setiap leader punya lah masalah seperti itu gitu ya, di tim manapun. Yang kita perlakukan mereka, kalau saya perlakukan mereka sesuai dengan masing-masing karakter Monia. Jadi kalau memang dia nggak bisa ngikutin kita ngebut gitu kan, dia mau lambat ya nggak apa-apa, saya coba ikuti mereka, tapi yang pasti saya minta komitmen. Walaupun dia lambat, walaupun mungkin dia nggak bisa pakai cara keras, kan kadang-kadang ada member-member yang kita perlu challenge terus supaya dia semangat terus cara kerjanya. Ada member yang makin di challenge makin ciut nyalinya.
aduh, oh ditarget lagi, lama-lama dia hilang, lama-lama dia muntaber mundur tanpa berita gitu kan. Nah, jadi kalau saya akan memperlakukan member itu tidak sama gitu. Jadi nggak bisa kita pakai kalau tadi Fronia sebut Pak Liman gitu kan, ya mungkin dia mau mendidik membernya dengan cara militer, yaitu terserah dia, hak dia gitu kan. Kalau yang tidak kuat dengan dia, pasti tidak akan cocok dengan dia gitu. Tapi kalau saya kembali, makanya tadi kenapa kita itu butuh yang namanya satu frekuensi sama member. Kadang-kadang butuh 1 tahun untuk samain frekuensi sehingga dia mau ngikut kita. Sama lah seperti punya anak gitu kan, nggak mungkin kita bisa pakai cara yang sama ke anak pertama sama anak kedua, karakternya berbeda. Kalau saya lebih suka yang itu flownya, jadi kita memperlakukan member sesuai dengan ya seperti apa dia, tapi kita lihat komitmennya. Kalau memang dia sudah mulai melenceng atau mungkin sudah tidak sevisi, saya nggak tinggal. Cuman frekuensi intensitas kita follow up aja berkurang. Kita akan fokus kepada member-member yang lebih butuh kita lah kira-kira begitu. Gitu. Tapi saya nggak tinggal, saya tetap follow up dia. Kalau dulu bisa kita follow up setiap hari misalkan, berkurang jadi mungkin seminggu sekali atau 2 kali, dan kalaupun dia tidak merespon ya sudah gitu. Nah, saya mencoba untuk follow up-nya nggak ngomongin atomi. Makanya tadi kenapa sempat disinggung bahwa kita butuh fact finding. Kita butuh tahu dia tuh siapa, keluarganya, hobinya, pekerjaannya, misalkan gitu. Jadi kadang kita tanya, gimana kabarnya? Gimana misalkan, siapa tahu nih, kita nggak tahu nih, dia lagi punya masalah sebetulnya. Tapi dia nggak bisa cerita ke kita. Gitu. Tapi kalau kita follow up, lama-lama dia curhat gitu ke kita gitu. Ternyata sebenarnya kendala dia selama ini seperti ini, begini, begini, begini. Nah itu saya juga lakukan personal, satu persatu. Jadi ada member yang kok mati suri gitu kan, tapi timnya sudah banyak seperti itu. Ya saya satu persatu akhirnya loh ditelepon satu persatu. Dari nggak mau akhirnya jadi balas. Dari awalnya nggak mau ditelepon, chat nggak dibales, akhirnya dia mulai balas WA. Itu prosesnya lama, setahun lebih gitu. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Dan baru mulai lagi mau belanja. Baru mulai lagi cari tahu Atomi sekarang kayak gimana perkembangannya. Itu butuh bener-bener kesabaran dari kita. Butuh bener-bener apa ya? Butuh bener-bener jiwa seorang ibu lah dari kita kurang lebih begitu. Makanya kita itu perlu diisi gitu. Kalau kita kasih motivasi terus ke bawah, follow up terus, kita habis kosong gelasnya. Kita perlu diisi lagi. Nah, makanya kita butuh leader. Kita butuh leader kasih masukan ke kita. Bagaimana saya konsultasi nih? Yang ini orang seperti ini, saya tiap hari udah sama keluhannya misalkan. Saya udah tiap hari begini, tapi kayak dia udah mulai macam. Ya udah, tinggalin dulu, tapi jangan dilepas. Tinggalin aja dulu, kasih jarak seperti kita main layang-layang, tarik ulur. Ntar ada saatnya kita tarik dia gitu kan, ntar saatnya kita ulur diemin gitu. Nanti dia akan berasa sendiri. Nah, kok biasanya chat, kok nggak pernah chat lagi gitu. Tiba-tiba nanti dia kepo sendiri, chat kita. Hai, ini sekarang mau tanya dong odol berapa. Kadang-kadang pura-pura begitu. Sekarang odol berapa ya gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau saya pribadi tadi lebih suka memperlakukan orang sesuai dengan karakternya masing-masing. Tuh, makanya kita perlu banyak sekali knowledge. Bukan hanya knowledge tentang Atomi, tapi knowledge tentang bahasa kasih lah. Kalau teman-teman ada waktu, nanti coba searching 5 language of love gitu ya. Jadi itu masing-masing kita bisa gali itu dari mereka. Mungkin kita bisa nyentuh mereka dengan bahasa kasihnya sebenarnya pujian. Dia cuma butuh pujian dari kita sebenarnya. Gitu. Tapi karena kita tidak tahu, kita tidak paham, gitu, jadi dia nggak merasa kayaknya, aduh nih leadernya nggak cocok nih gitu. Atau dia bahasa kasihnya itu time. Jadi leader itu harus benar-benar siapin waktu buat dia curhat, bisa semalam suntuk dia curhat, ya sudah kita sempatkan gitu waktu itu. Ada bahasa kasih macam-macam dan nanti boleh baca sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu Fronia, jangan ditinggal. Sama seperti tadi Fleti juga kan sempat bilang ya, jangan ditinggal gitu, tetap karena kan ke depan. Tapi nggak usah difokusin ke dia, kita fokus dulu ke yang lain dan jangan dilupakan. Nah, makanya dicatat tuh di buku, saya follow up tanggal berapa. Oh, nanti kira-kira seminggu lagi deh baru dicat gitu. Begitu, Fronia. Oke. Sip, terima kasih masukannya. Sama-sama. Thank you.
harus kuat mental lah kita sebagai leader punya. Pasti, Ci. Mental sudah Iya. kuat. Cuma kadang kita juga leader kan manusia Betul. biasa. Ya kan, Ci? Makanya Jadi butuh ya. memang leader tempat curhat kita juga. Untung kita ada di tim yang leader-leadernya memang menjadi role model dan menjadi kayak kakak rohani begitu, Ci. Betul. Oke, thank you, Ci. Sama-sama. Lanjut play. Ya, saya thank mungkin you. mau tambahkan boleh. Boleh, silakan Pak Heri. Iya, mau tambahkan tadi pertanyaannya dengan siapa tadi, Nia ya? Iya. Iya. Karena cuma sedikit aja, sebentar aja. Maksudnya begini, kita ketemu 1000 orang, 1000 karakter. Pasti setuju kita kan? Yes. Jadi kita Yes. nggak bisa samakan karakter orang yang satu dengan yang satunya, satu yang kedua itu sudah beda. Jadi jangan kita samakan. Untuk kita memfollow up downline kita, ya kita harus cari-cari, ya bagaimana lah, kita yang harus berusaha. Karena seperti yang saya bilang tadi, 1000 orang, 1000 karakter. Itu aja sih yang tambahan saya. Play. Terima kasih. Thank you Pak Heri. Terima Thank kasih you. Pak tambahannya. Lanjut play. Ya, lanjut. Kita mau tambahkan sedikit sekali. Jadi waktu kemarin kita pernah mengikuti salah satu sesi seminar, salah satu coach juga. Ada yang bertanya begini, Coach, bagaimana sih kita tuh sudah seperti ini, tapi kenapa kita punya tim tidak jadi seperti saya gitu. Jadi dia curhat, kenapa dia punya tim nggak bisa seperti dia. Nah, akhirnya si coach itu menjawab, dia bilang, pertama, kamu harus paham dengan yang namanya acceptance, penerimaan. Karena kamu sama kakaknya kamu sama adiknya kamu, itu dalam satu keluarga pun tetap beda karakter, beda orang. Kamu sama kakak kamu nggak sama. Jadi memang harus di hatinya kamu sendiri yang pertama adalah penerimaan, bahwa tidak semua orang sama dengan dirimu. Oke? Ya, siap. Selanjutnya tadi si Nining sudah angkat tangan. Nih, silakan nih buka mic. Langsung bertanya ke Kak Mel. Nining. Iya, Kak. Selamat malam, Kak Mel. Malam. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Teh. Saya Nining dari Silakan. Palu. Iya, ini Kak. Saya mau curhat dulu sedikit. Sekitar 2 minggu ini, saya kan sudah ada beberapa member kan di bawah. Terus, semuanya itu redup, tidur, dan padahal setiap hari itu saya sudah selalu menyemangati setiap hari, baik diri sendiri maupun tim-tim yang di bawah. Nah, sampai saya bikin video-video TikTok, tapi malah biasanya anggota dari tim-tim lain yang merasa termotivasi dari saya sendiri begitu. Baru apakah pernah Kak Melisa kenapa saya gugup ya? Apa pernah Kak Melisa mengalami hal seperti itu, terus apa yang Kak Melisa lakukan ketika berada di posisi begitu? Terima kasih. Iya, terima Thank you, kasih. Nining. Saya pasti pernah mengalami, mungkin saat ini juga masih mengalami gitu, karena kok kalau saya melakukan ini, tim saya nggak termotivasi, tim lain sih yang termotivasi gitu ya. Padahal kan tujuan kita kan melakukan ini untuk tim kita, membangun tim kita itu. Tapi intinya adalah kalau buat saya positifnya, kita itu berbagi. Jadi siapapun yang menerima berkat dari apa yang kita bagi, ya sudah gitu. Itu bagian kita itu sharing, kita bagiannya berbagi gitu. Nah, kalau untuk masalah tim yang kenapa pada mati suri gitu ya, kenapa kita udah mencoba kasih motivasi seperti itu. Nah, pertanyaan pertama, motivasinya di mana? Karena nggak semua orang itu bisa dimotivasi di dalam grup WhatsApp. Itu pertama, karena kita kan masing-masing pasti punya grup WhatsApp. Dan mungkin kalau kita share quotes, share apa, itu di grup WhatsApp boleh. Tapi motivasi personal tetap harus minimal by phone.
atau minimal Zoom seperti ini gitu. Tetap harus personal, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung tatap muka, tetap harus personal, tetap harus telepon. Karena saya juga pernah punya tim yang mati suri gitu ya, teleponin satu-satu, tanyain satu-satu. Kalau memang dia tidak bisa dihubungi ya sudah. Yang masih bisa kita hubungi kita tanya personal, lebih ke personal gitu. Gimana sih caranya? Ini anggap kayak kita lagi pacaran lah gitu kan. Kalau sama pacar lagi ngambek nih, udah 2 hari nggak dihubungin, pasti kan kita gergetan gitu kan. Kenapa sih nih orang pengen tahu? Ayo dong kamu kenapa sih? Dibujuk-bujuk, disayang-sayang, minta maaf ya kalau saya salah misalnya gitu kan. Kita kan nggak tahu, mungkin ada perkataan kita menyinggung atau apa gitu. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau memang member-membernya itu tidak bisa terbakar lagi dengan kita sudah mencoba segala cara, cara terakhir adalah kita bekerja di kedalaman dia. Gitu. Kita bangun kaki kedalamannya dia supaya dia lihat bahwa kita care dengan dia. Bisnis dia jangan sampai mati gitu. Kita bangun satu fondasi dia. Lalu kita follow up, di bawahmu ini sudah ada yang lumayan lo jalan. Sudah ada ini, ayo dong yuk jalan lagi sayang begini. Baru kita follow up lagi dari situ. Jadi banyak cara sebenarnya nih. Yang pertama itu tadi saya bilang kalau kita mau kasih motivasi jangan di grup gitu. Mungkin kalau di grup ya sekedar informasi, sekedar sharing gitu kan. Kita semua masing-masing pasti selalu sharing di grup gitu kan. Tapi kalau untuk touch personal itu by phone, bisa by phone, lebih personal lah. Kayak orang pacaran deh gitu, kira-kira gambarannya seperti apa pasti teman-teman tahu lah. Seperti itu. Nah, terakhir caranya kalau sampai dia tidak bisa lagi, karena saya lakukan ini juga nih. Dia dibilang jalan enggak, tapi dibilang mati juga enggak. Dia tetap belanja, tapi ya sudah sampai di situ aja. Terus dia nggak pernah angkat telepon kita, dia nggak mau balas WA kita. Ya sudah, cara terakhir adalah saya tunjukkan bahwa ya sudah, walaupun kamu seperti itu, saya tetap fokus di kaki kamu, saya tetap bekerja di kaki kamu gitu. Nah, setelah itu terjadi, mungkin waktunya nggak bisa 1 minggu tiba-tiba jadi kakinya, tapi setelah dia melihat bahwa leadernya itu peduli sama dia, peduli sama timnya, baru kita pelan-pelan. Mungkin begitu nih dari saya. Gitu. Oke, nih semoga menjawab nih. Ya, thank you Kak Mel. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Milram. Apakah harus ada trik sendiri untuk follow up masing-masing member yang beda karakter? Karena mungkin kebetulan di kantor itu orangnya lebih tua. Jadi dia punya teman-teman kantor tuh kayak bapak-bapak, sudah ibu-ibu sudah lebih tua. Jadi bagaimana cara trik untuk follow up mereka? Kalau untuk orang yang lebih senior, karena di tim saya juga banyak orang yang lebih senior gitu ya, pastinya kita nggak mungkin bisa semua yang seumuran gitu. Ya pasti kita harus memperlakukan mereka berbeda satu sama lain gitu. Yang pasti hormat iya, itu nomor satu. Terus kalau saya pribadi, saya tuh lebih suka cari persamaan dulu sama mereka. Contoh, nih ibu-ibu ya, gitu. Kalau bicara ibu-ibu, tante misalkan tanya, tante masak apa tante hari ini, kita bicara masakan sama si tante ini, seru banget ya, pokoknya dia punya hobi masak, sampai saya bisa tukar-tukar resep sama si tante ini, nyambung dulu gitu. Jadi sebelum kita berpikir bagaimana kita bisa follow up dia, kita harus punya frekuensi yang sama dulu sama orang itu gitu. Jadi kalau misalkan ya, maka tadi saya bilang kenapa kita punya knowledge harus luas, minimal kita tahu lah nyambung gitu. Saya bukan penggemar otomotif gitu. Tapi kalau lagi ngobrol otomotif sama bapak-bapak bisa nyambung. Gitu. Mobil ini, motor ini, tipe ini, mesin ini gitu ya kan, belajar. Gitu. Tapi nggak harus pedalami ya. Itu cari tahu dulu hobinya dia di mana. Begitu kita klik sama dia, dia merasa ih asik nih ngobrol sama Melisa, asik nih ngobrol sama Milram misalkan, nyambung. Nah, baru di situ kita bisa masuk pelan-pelan. Tentang atomi, tentang apa. Kalau dia sudah merasa nyaman sama kita mau ngomongin apapun bisa masuk. Gitu. Makanya kita bangun dulu yang namanya satu frekuensi sama gitu. Kalau dari saya begitu. Sip. Satu frekuensi, cari persamaan supaya bisa nyambung ngobrol dengan itu orang. Oke. Lanjut ya, saya mau bacain 1 kali 2 pertanyaan Kak Mel. Dari Ibu Susan Mende, bagaimana cara meyakinkan member untuk gabung dengan bisnis ini? Mohon triknya. Lalu dari Ibu Kim Anugrah, bagaimana mengenalkan Atomi pada orang yang tidak kenal atau tidak dekat dengan kita? Oke. Yang pertama, untuk meyakinkan
member. Nah, ini posisinya gimana dulu nih? Kalau dia sama sekali belum coba produk, berarti kita jangan langsung, kalau saya biasanya lihat orang, nah kita kan bangun hubungan ngobrol gitu, cari tahu sedikit lah tentang dia. Kalau memang kita nggak bisa langsung closing dia sebagai member, paling tidak dia mencoba produk gitu. Ya, kalau memang dia hari ini tidak mau, ya nggak apa-apa, tapi paling tidak saya sharing gitu. Nah, saya biasanya nggak pernah langsung pada saat pertama kali ngobrol dengan orang gitu ya, atau orang baru lah, mau yang kita kenal atau yang nggak kita kenal, itu langsung to the point, ayo join member. Ujung-ujungnya ke situ nggak, saya biasanya nggak langsung begitu. Biasanya saya cuma cerita gitu, dan auranya menular mungkin gitu ya, auranya menular dengan keyakinan saya terhadap bisnis Atomi, dengan produk Atomi. Jadi kalau biasa meyakinkan member, saya mulai dari dia nggak usah pusing dulu, kan pasti selalu orang bertanya, ini MLM ya, gitu kan. Kalau saya ngajak bergabung pasti ini MLM ya. Saya bilang nggak usah jadi member dulu, nggak usah pusing dengan target, nggak usah pusing dengan apa. Kalau memang kamu butuh produknya, kamu beli, coba. Gitu. Tapi ada orang-orang yang kalau kita bisa nyambung ngobrolnya, bisa dari awalnya mau coba jadi mau member. Gitu. Itu bisa lihat sambil kita ngobrol, sambil kita apa gitu. Jadi biasa saya pertama untuk khususan ya, saya pertama itu yakin tujuannya ke dia coba produk gitu. Kan orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan lewat produk dulu. Kalau dia sudah jatuh cinta sama produknya, baru kita bisa lebih mudah untuk meyakinkan dia menjadi seorang member. Gitu. Kalau saya biasa lebih ke situ. Pakai dulu saja produknya. Gitu. Nggak apa-apa. Pakai dulu produknya. Kalau dia memang tadi sekalian ada pertanyaan kalau nggak kenal, ya nggak kenal dekat dengan kita, saya biasanya langsung ngobrol tentang apa, dia tuh kerjanya apa, kepo-kepo sedikit lah bahasanya begitu. Dia kerjanya apa, dia sudah berkeluarga belum, sudah punya anak belum, ngobrol. Jadi kalau kita lewat chat, biasanya itu awal-awal tuh nggak ada obrolan Atomi gitu. Paling dia bertanya, kamu kerja di mana, gitu kan? Oh saya nggak kerja, saya jalanin Atomi. Atomi itu apa? Gitu. Nah udah salah sendiri dia tanya kan. Atomi apa? Saya jelasin. Atomi itu ini, gini. Supermarket online dari Korea, saya bilang. Itu gampang sebenarnya, kayak kita belanja doang gitu. Oh ya sudah, kalau dia tidak bertanya langsung lagi atau berlanjut, ya sudah kita alihkan pembicaraan lagi ke yang lain. Tapi kalau dia nanya lagi lebih dari itu, ya sudah. Berarti dia pengen tahu. Nah baru di situ. Gitu sih, saya biasanya begitu, teman-teman. Kalau dia sudah coba produk, next ada orang yang bisa begini, kamu langsung aja jadi member, gitu. Emang kalau jadi member nggak mau, kenapa? Takutnya apa? Nah itu saya coba menggali biasanya. Dia biasa bilang, aduh males lah cari-cari orang, kayak gitu. Kamu pakai aja, saya nggak suruh kamu cari orang, saya suruh kamu pakai produk aja, kamu butuh apa? Odol, sikat gigi, ya sudah beli aja itu, selesai. Gitu. Kalau memang dia bisa langsung kita closing atau mengarahkan ke member, tapi kalau tidak ya sudah, kita jangan bicara soal itu. Begitu kalau dari saya. Siap. Mungkin saya akan menambahkan juga sedikit, Kak Mel, berdasarkan saya punya pengalaman. Jadi di tempat tinggal saya ini, ada cici-cici dari tidak kenal, dari orang asing, cuma kenal sama suami, sampai sekarang kita sudah lebih sering ngobrol. Jadi pada saat dia tanya-tanya tentang Atomi ke suami saya, teman-teman, ke suami saya langsung gercep ngirimin dia Poyo dan odol untuk dia tester coba. Nah, setelah dia tester coba, dia kan pasti berasa dong kita punya produk bagus. Jadi setelah dia pakai, dia chatting saya. Jadi kayak dia chatting saya, pastiin dia sudah save nomor saya di WA, saya sudah save dia punya nomor. Jadi pada saat saya bikin story WA, dia pasti lihat, teman-teman. Nah, dan beberapa kali memang ternyata it works, dia kepo. Jadi setiap postingan saya dia komen, ini untuk apa, ini untuk apa, lalu ya, gimana cara order. Nah, akhirnya saya mendaftarkan dia dan saya bantu bikin order pertama kali, karena kan baru kan. Biasanya orang kalau member baru biasa mau dibantu. Jadi saya bantu, dia belanja beberapa produk pencuci muka, tapi tidak langsung aktif menjalankan bisnis. Sampai sekarang pun tidak. Dan itu sudah 1 tahun lebih. Nah, tentu saja butuh proses. Tidak ada instan.
Jadi kalau misalnya orang tanya, gimana cara membuat orang yang tidak dekat dengan kita untuk menjalankan bisnis? Ya berarti kita mesti sentuh hatinya dulu, teman-teman. Tidak boleh langsung masuk terus kita mengharapkan dia langsung menjalankan bisnisnya. Kita harus bangun kayak Kamil bilang tadi, satu persamaan. Kalau dia sudah percaya sama kita, baru dia akan mulai membuka hatinya untuk coba-coba cari tahu. Nah, singkat cerita, 1 tahun, hampir 2 tahun, belum juga menjalankan bisnis. Tetapi cara follow up saya, kadang kalau misalkan saya beli kue, saya titip nih di pos security. Terus saya WA dia, Ci, saya ada titip kue ya untuk Ci Mary namanya. Untuk Ci Mary, nanti Cici ambil ya di B1. Dan dia juga pernah, Flay, saya ada titip kue di pos satpam, nanti Flay ambil ya. Tadi siang, Flay, saya ada titip jeruk di B1, nanti Flay ambil. Itu proses komunikasi dan proses PDKT itu, teman-teman, sudah terjadi hampir 2 tahun. Dan sampai sekarang orang ini belum mau menjalankan bisnis, tetapi dia pakai produk. Kalau habis dia order. Itu pun tidak semua produk, cuma sesekali dia order pasta gigi, pencuci muka, lalu vitamin C, belum semua, dan belum mau menjalankan bisnis. Jadi intinya apa? 2 tahun pun belum cukup untuk kita follow up. Intinya kita konsisten dan terus jaga hubungan baik dengan dia. Karena saya enggak tahu. Misal contoh ya, 3 bulan lagi misalkan dia melek bisnisnya, terus dia ajak saya ketemuan. Terus saya saya jelasin sedetail-detailnya sampai dia klik dan dia bawa satu rombongan tim yang banyak di tim saya. Berarti kan 2 tahun saya menabur. Tetapi menuainya setelah 2 tahun. Jadi intinya kalau ada orang yang belum dekat ataupun belum kenal, pendekatan aja dulu. Jangan buru-buru mau mereka menjalankan bisnisnya. Pokoknya lakukan dengan konsisten dan lakukan dengan terus-menerus sampai ada buahnya. Oke, semoga menjawab. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Mel. Ini dari Dwi Wantri. Cik Mel, gimana cara mengembalikan kepercayaan customer yang sudah pakai produk skincare dan baru sebulan pemakaian muncul masalah kulit, disarankan bersabar, tapi lama-lama ngilang, nggak ada kabar. Di follow up bilangnya nanti. Gimana itu, Kak? Silakan. Ya, saya juga ada pengalaman kayak gitu. Jadi sebetulnya yang perlu kita khususnya untuk kayak seperti skincare gitu ya, di awal saya biasa seperti dokter mau mendiagnosa, tanyanya detail supaya kita nggak salah. Itu kita prevent dari kita, jadi supaya kita tidak merekomendasikan produk yang salah. Tanya pemakaian sebelumnya apa, lalu tipe kulitnya, aktivitasnya dia seperti apa, kebiasaannya dia seperti apa, kayak gitu kan. Nah, kalau dia karena saya ada pengalaman seperti ini, si Cici ini awalnya saya ajak member, dia mau coba produk karena dia ada masalah, lalu akhirnya dia join member supaya dia bisa dapat free ongkir. Waktu itu dia karena di Jakarta belanjanya kurang lebih 1 juta gitu ya. Nah, setelah dia pakai, mukanya tambah kusam gitu kan. Terus jadi biasa, kalau kita semua Atomians pasti tahu proses detox itu setiap orang berbeda, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang bahkan mungkin setahun gitu. Tapi dia tidak sabar gitu kan, sama seperti ini, dia bilang aduh masalahnya tambah parah kok, mukanya tambah seperti ini gitu. Terus di follow up, akhirnya dia menghilang gitu. Nah, kalau dia sudah menghilang, ketika kita follow up 2 atau 3 kali, ya sudah. Yang saya lakukan, saya nggak lagi tanya dia tentang produknya, saya nggak lagi bicara tentang masalah kulitnya, saya hanya sharing aja sifatnya. Misalkan ada produk baru dari Atomy launching apa, atau ada info misalkan ini Korea launching produk apa gitu. Saya info tetap satu arah karena dia nggak komentar. Tapi karena kita sudah berteman di Facebook dan di WhatsApp, dia kan selalu lihat. Nah, singkat cerita, setelah kurang lebih hampir 1 tahun ID-nya mati, entah kenapa dia nanya tiba-tiba gitu. Jadi kita nggak pernah tahu nih orang-orang seperti ini ngambeknya berapa lama gitu sama kita. Nggak apa-apa, biarkan dulu saja. Sambil kita edukasi gitu. Mungkin kita bisa share. Kalau saya kadang-kadang suka isengnya begini. Kalau dia menyerah karena masalah skincare baru 1 minggu, 2 minggu lalu mukanya kusam, saya cari testimoni yang serupa sama dia.
gitu. Misalkan kita punya nih customer atau member kita yang kurang lebih sama nih case-nya sama dia. Pakai skincare, lalu muncul jerawat banyak, lalu berproses berapa lama gitu. Saya sengaja saya sharing ke dia untuk apa? Mengedukasi kayak gitu. Kalau dia tetap tidak mau ya sudah, berarti mungkin dia belum jodoh sama kita. Gitu. Kalau saya sih begitu. Jadi jangan dikejar, jangan dipepet terus. Lama-lama yang ada kita seperti sales. Kita bukan sales teman-teman, ingat ya. Kalau sales dipepet terus. Gitu. Karena teman-teman kalau tahu ya apa sales kartu kredit kadang telepon nomor ini udah kita blok, dia ganti nomor lain, blok terus begitu. Lama-lama kita sebel ya sama sales kartu kredit. Nah, jangan membuat diri kita sampai disebelin sama customer gara-gara seperti itu. Biarkan saja. Dan jangan pernah memohon, mengemis-ngemis. Kita itu berbisnis, kita bukan minta makan sama mereka gitu. Jangan pernah ayolah, jangan begitulah, dibujuk-bujuk supaya kembali ke Atomi gitu. Itu jangan teman-teman gitu. Karena ini bisnis, kita menawarkan dia bisnis loh, kita menawarkan dia kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi kalau saya begitu, Dwi ya tadi, saya begitu kalau saya. Jadi saya sengaja kadang-kadang iseng cari testimoni yang sama dia punya muka, masalahnya apa, saya kasih ke dia. Ya nggak setiap hari gitu, bisa di-delete kontak saya gitu kalau setiap hari, tapi saya kasih lah seminggu sekali, saya kasih info. Ntar ada testimoni terbaru lagi tentang skincare saya kasih. Dulu belum ada tuh acne expert kan, dulu belum ada, jadi masalah jerawat kita kan masih resep-resepin sendiri gitu. Begitu ada acne saya kasih lagi, kayak gitu aja terus. Ya jadi tarik ulur lagi gitu, kadang saya diemin 1 minggu saya nggak follow up, kadang saya kasih gitu. Nah nanti kita lihat kalau memang dia tidak berjodoh, kita bilang lagi kalau dia tidak berjodoh ya sudah nggak apa-apa. Kalau saya begitu. Thank you Kak Mel. Jadi intinya Dwi pakai metode main layang-layang, tarik ulur. Jangan di-push, jangan dipepet, karena orang akan jengkel juga kalau kita terus-terusan mengejar ya, kayak kita push tiap hari, atau misalkan kita kan bisa membaca karakter orang juga. Kalau misalkan dia tipe orang yang males untuk dikejar-kejar, kita jangan, kita pakai metode tarik ulur. Ya, selanjutnya ada curhatan dari Sulfi. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini curhatan. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Biasanya dengan mencurhat itu kita bisa plong dan kita bisa kuat lagi untuk diisi dan jalan lagi. Kak Mel, gimana menghadapi member yang tidak mau belajar walau sekedar buka aplikasi yang sedikit-sedikit tanya harga? Saat diinfo lengkap kok di aplikasi, jawabannya males buka aplikasi. Bagaimana saya harus menyikapi? Padahal semua cara sudah saya ajari, entah kirim video, bahkan saya datangi, ajari secara langsung. Belum lagi kalau mau konsul soal wajahnya, langsung ditodong. Jangan yang mahal-mahal ya. Saat dikasih produk yang di bawah harga, lagi-lagi jawabannya hanya ini. Saya tuh kadang bingung jadinya. Terima kasih, Kak. Silakan, Kak Mel. Member yang nggak mau belajar, berarti dia memang tidak serius bisnis, teman-teman. Itu harus diingat. Kalau dia tidak mau belajar, berarti dia tidak serius dengan bisnis ini. Jadi jangan fokus kepada orang yang seperti itu. Kita lakukan bagian kita. Kita sebagai leader ajari betul. Kita tetap layani dia, iya. Tapi ada kalanya kita cuekin, gitu. Jadi saya waktu itu ada juga ini ibu-ibu gitu ya. Dia juga nggak mau nih aplikasi, males lah semua. Kamu aja deh gini, saya ntar alasan lah nggak sempet lah, terus alasan saya nggak bisa, ntar alasan sinyal, ntar alasan segala macam gitu. Saya udah kasih video tutorial, saya udah sampai di capture gitu ya, screenshot ini step pertama isi ini, step pertama isi ini, tetap dia nggak mau. Nah pada saat dia lagi butuh urgent, saya cuekin gitu. Bukan karena saya jahat nggak mau ladenin dia, tapi karena ini sudah yang kesekian kali teman-teman. Mungkin kita bisa kasih batas toleransi ke member-member kita mungkin 2 atau 3 kali gitu ya, kalau dia memang kecuali memang ini ibu-ibu yang gaptek sekali yang kita harus tuntun pelan-pelan sekali gitu. Nah itu beda case. Tapi kalau kita lihat dia bukan karena dia nggak bisa, bukan karena dia gaptek sekali dengan teknologi, tapi dia tidak mau. Itu beda ya. Tidak bisa, tapi dia mau belajar dengan yang orang tidak mau sama sekali. Kalau saya pada saat dia, biasanya orang kayak gini maunya cepat, nggak mau lama-lama. Gitu. Pengennya segera kita WhatsApp, segera direspon, segera diorder, segera beres gitu. Nah, saya bilang, maaf ya Tante, saya lagi sibuk, boleh nanti gak? Gitu. Habis itu saya diemin, terus lupa gitu kan ceritanya. Besok-besok, ya Tante maaf saya lupa, gimana? Kemarin soalnya sibuk sekali, gini. Kadang-kadang kita harus bermain sedikit drama di situ teman-teman.
Itu bukan drama Korea aja gitu. Kita juga kadang-kadang supaya mereka juga paham bahwa ini kan bisnis mereka. Mereka tuh belajar untuk order sendiri gitu. Kalau memang mereka tidak mau begitu, bagaimana mereka bisa mengembangkan jaringan? Kayak gitu. Kalau saya begitu. Jadi kalau memang dia niatnya sudah tidak ingin belajar, berarti dia tidak ingin serius. Jadi saya tidak fokus kepada mereka. Gitu. Sesekali saya ladenin, sesekali saya belanjain gitu ya, bantuin dia belanja. Nah, kalau apalagi kalau sudah didatengin secara langsung gitu kan. Nah, tapi balik lagi ketika saya sudah jelasin panjang dan lebar, ibaratnya semua ilmu saya udah tumpahin lah ke orang ini gitu, tapi tetap saja dia tidak mau, ya sudah, berarti memang dirinya sendiri yang tidak mau belajar. Kalau kayak gitu saya kembali lagi, kita main layang-layang sama dia gitu. Ya udah, saatnya saya jangan fokus ke dia dulu, udah diemin aja dulu gitu. Oke, thank you. Jadi lagi-lagi pakai trik main layang-layang. Nah, ini kira-kira jawabannya hampir sama dengan pertanyaan selanjutnya. Cik, saya punya salah satu member gabung pengen jalani bisnisnya. Tapi tiap kali saya ajak mau video call atau ikut kelas, tidak mau karena sibuk. Katanya selalu cuma chat saja. Bagaimana triknya? Biar saya bisa jelaskan marketing plan-nya ya. Tidak bisa langsung soalnya orangnya mungkin lagi di jauh. Kalau chat kadang-kadang susah nyambung. Itu gimana ya Kak Mel? Kalau misalkan bisa sharing, mungkin Kak Mel ada pengalaman sama orang jauh yang mau menjelaskan marketing plan. Kira-kira seperti apa triknya Kak Mel? Kalau dia, nah ini kembali sih. Kalau dia pengen jalan bisnis, katanya ya pengen jalan bisnis, tapi setiap diajak video call atau ikut kelas katanya sibuk gitu. Nah, saya mencoba mengalah dulu. Ya udah, kamu kapan ada waktunya? Kita private gitu. Berdua, saya via Zoom. Saya coret-coret gitu kan, jelasin marketing plan atau apa gitu kan. Kalau memang dia masih nanti ya begini ya begitu, ya sudah, berarti memang dia hanya pengen aja, nggak serius. Di situ kan kita bisa lihat keseriusan dia. Kita menyediakan waktu loh buat dia, khusus private, bukan di kelas gitu. Dan kita sendiri punya pekerjaan lain sebetulnya. Tapi kalau dia tidak benar-benar tidak benar-benar tidak menyediakan waktunya buat kita, ya sudah. Nah, trik untuk kasih pilihan waktu ke orang itu, kita jangan tanya kamu bisa hari apa, tapi kita yang kasih pilihan. Misalnya, kamu lebih suka weekend apa weekdays? Kayak gitu. Karena dia bekerja mungkin kan. Kayaknya enakan weekend ya, soalnya kalau weekdays saya ada kerjaan, belum ngurus anak, begini-begini. Oke, weekendnya mau Sabtu atau Minggu? Kita selalu kasih dia memilih, jangan biarkan dia yang, ya, kamu kapan sempatnya? Oh, saya nggak sempat. Pasti ujung-ujungnya begitu. Tapi kalau kita arahkan mereka untuk, kamu mau weekend atau weekdays, hari kerja atau hari libur gitu kan, nah dia pasti akan memilih. Dia akan berpikir paling tidak, aduh kapan ya enaknya ya, apa mau hari, nah kalau dia mulai begitu, biasanya apa enaknya weekend aja kan, kamu udah nggak kerja nih, agak santai di rumah ya, paling satu jaman deh gitu, kita ambil waktu mungkin pas anak tidur siang atau pas kamu lagi senggang gitu kan. Saya langsung begitu biasa. Lalu setelah dia akhirnya kalau kita udah seperti itu, dia mau nggak mau dia menjawab, ya udah deh weekend aja gitu. Nah, setelah weekend aja kita kasih lagi, mau Sabtu atau Minggu, mau siang atau malam. Saya selalu begitu. Nah, setelah itu kayaknya enak malam deh gitu kan, saya udah selesai masak, saya udah selesai ini. Oke, gimana kalau jam 8? Saya langsung begitu gitu. Ya sudah, jadi saya biasanya ke situ arahnya, bikin dia itu nggak punya alasan untuk berkata no, tapi kita mengarahkan dia untuk memilih A atau B atau C. Kalau dia gitu, C atau D gitu. Jadi selalu seperti itu kalau saya. Nah, kalau dia masih ujung-ujung yang nggak mau juga, ya sudah, berarti memang dia tidak serius gitu. Siap, mantap, luar biasa Kak Mel. Jadi intinya gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman bilang bahwa saya seorang leader, yang tadi Kak Mel sudah paparkan, belajar tentang marketing plan, belajar tentang produk, isi pengetahuan umum, jangan menunggu kelas dari leader, oke? Misalkan leader cuma punya kelas tiap hari Senin, kalian tunggu, nanti deh hari Senin kita ajak dia ikut di kelas leader. Kalau memang
dia ada model seperti ini, teman-teman, kita yang tanya seperti Kak Mel bilang tadi, kamu bisanya kapan? Saya jabanin. Satu orang pun tidak masalah, dua orang pun tidak masalah. Tidak harus selalu menunggu harus terkumpul 100 orang untuk kita bisa bikin kelas. Satu orang, dua orang kita ajari pengenalan perusahaan, marketing plan. Tapi kalau satu orang itu bisa jadi seorang DM Melissa atau bisa jadi seorang DM Flaty atau misalkan kita bisa lihat kita punya top leader bisa jadi SRM Ciani, itu akan sangat-sangat luar biasa. Jadi intinya jangan melihat walaupun cuma satu orang terus males kita ladeni. Kita boyong saja dia ke kelasnya leader. Jangan seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita punya kemampuan untuk menjelaskan, even kita nggak punya kemampuan untuk menjelaskan, teman-teman masih punya leader. Saya ajak Flaty untuk dampingi saya untuk menjelaskan dia punya kompro dan marketing plan. Atau saya punya upline siapa, sponsor yang minimal sponsornya kita sudah paham. Jadi kita ajak kalaupun kita tidak mampu. Jangan menunggu kelas leader. Kita harus bersikap jadi seorang leader untuk mengkoordinasikan itu kepada leader kita untuk bikin pertemuan Zoom untuk menjelaskan. Oke, semoga menjawab ya. Itu tadi Bu Yudit bilang benar kata leader Flaty, teruslah menabur. Betul. Jadi bisa jadi kita punya taburan bertahun-tahun, tapi setelah bertahun-tahun itu kita dibayar lunas. Dibayar lunas. Oke. Nah, selanjutnya mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Kak Mel, biar kita tidak terlalu larut. Ini saya ada pertanyaan dari Selti dari Makassar. Gimana cara hadapi member yang tidak mau memperluas jaringan? Tapi chat pribadi ke saya, tolong dong. Kalau ada member baru dimasukin di kaki kiri kanannya. Walaupun member ini memang hanya belanja pribadi, tapi tidak mau jalani bisnisnya karena alasan sibuk kerja, urus anak, dan lain-lain. Minta tipsnya dong untuk hadapi member kayak gini, bagusnya apa yang kita lakukan, biar membernya tidak lari plus tidak tersinggung. Pernah saya ikuti Zoom, usahakan kalau isi kaki, usaha hantam sebelah kiri, biar yang kaki kanan mereka yang usahain sendiri. Kak Mel, silakan. Ya, jadi untuk seperti ini, member yang seperti ini, kalau saya sih pasti jelasin dulu bahwa ini kan bisnis dia gitu ya. Nah, kalau dia alasannya seperti ini, saya bilang, kalau kamu nggak ada waktu, saya yang prospekin. Daftar namanya mana? Gitu. Saya biasa gitu. Jadi tetap orang-orang, prospek-prospek, teman-teman daftar nama dari dia. Saya bantu kamu prospek sambil kamu belajar, gitu kan. Kalau kamu nggak sempet, nggak apa-apa, kenalin ke saya, nanti saya yang jelasin. Kan alasan dia tadi nggak ada waktu kan, dia bilang kan, nggak ada waktu karena sibuk gitu. Karena apa? Di sini kita teamwork gitu. Dan bilang gini, kalau saya kasih orang ke kiri dan ke kanan kamu bisa urus nggak? Karena kan ibarat saya titip anak. Kalau kamu nggak bisa urus anak saya, gimana dong anak saya? Nanti kayak anak ayam kehilangan induk kan gitu kan. Jadi kalaupun saya kasih orang ke kiri dan ke kanan kamu, lalu orang itu tidak jalan, kita nggak pernah bisa meyakinkan. Saya kasih orang nih pasti jalan, pasti besar. Kita nggak pernah bisa memprediksi seperti itu. Andai pun kita kasih orang dan tidak jalan, nanti kamu marah lagi sama saya. Ya kan? Jadi lebih baik siapa teman-teman kamu yang kira-kira nih bakalan cocok karena dia pemakai, dia belum berjaringan, dia pemakai. Kira-kira teman kamu yang yang butuh produk ini. Nah, gitu. Kalau kamu belum jelas, nggak apa-apa. Nanti kita bisa teleponan bertiga, saya bantu jelasin. Atau kalau kamu nggak sempet, paling tidak kamu kenalin ke saya. Jadi mungkin kita bikin grup chat bertiga. Kan kalau chat nggak harus tunggu pada saat dia lagi senggang waktu istirahat. Tapi chat itu kan bisa. Karena saya ada waktu itu, saya pernah ada satu member yang Mel, saya nggak ngerti nih ngejelasinnya. Nanti kamu yang jelasin ya. Ya udah nggak apa-apa Ci, tapi Cici bikin grup ya. Jadi kita bertiga isinya. Saya, member saya dan prospekannya. Gitu. Di situ saya voice note. Jadi saya jelasin ke prospekannya gitu supaya dia juga dengar penjelasan saya. Kayak gitu. Ya begitu. Jadi begitu. Kalau memang dia mau mengeluarkan daftar namanya, kita yang bantu gitu. Nggak apa-apa kita yang closing, tapi setidaknya daftar nama dari dia.
Kalau dari saya begitu, Fletty. Sama siapa tadi? Selti ya? Selti, Kak. Yes. Oke, siap. Semoga menjawab ya, Selti. Oke, ada lagi Kak yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi kelas malam ini. Flay, kita ada Cilivi nih, Flay. Oh ya, Cik Livi, ayo. Mana Cik Livi? Hai, Ci. Cik Livi, Livi. monitor. Nah, teman-teman, untuk yang baru tadi kan saya baru jelasin, kita punya silsilah pohon. Di atas Kak Mel itu ada Cilivi, lalu di atas Cilivi ada Ciani, lalu kemudian kita punya leader Ko Joni. Nah, jadi Cilivi adalah top leadernya kita semua juga. Sekarang Cilivi adalah seorang Sharon Rosemaster Atomi Indonesia. Nah, mana nih Cilivi? Mungkin sedikit sepatah dua kata untuk kita semua, Ci, malam hari ini. Ci Livi, monitor Ci. Lagi sisiran Kak Mel. Itu tuh sudah dipanggil-panggil. Hai Ci Livi. Kamu mungkin lagi di toilet kali Ci Livi. Oh ya, ayo Ci, buka Ci videonya Ci. Teman-teman mau kenalan. Mungkin sedikit dari Ci Livi sebelum kita closing. Tuh, Ci. Open, Ci. So rindu, Flonia, Ci. Kangen katanya Ci, Flonia. Nggak buka videonya ya. Monggo Ci, monggo. Ya nggak buka soalnya pakai daster. Silakan Ci. Ya harap maklum ya. Lanjut. Ya, bagus sharingnya lah. Semua ada kendala tapi tetap maju terus, pantang mundur. Yang penting kita harus komunikasi terbuka. Suka tidak suka harus dibahas. Yes. Ya, betul. Setuju ya? Setuju banget. Jadi tadi teman-teman saya seperti yang saya bilang, seperti kalau kita mau ngangkat beban bareng, mau beli beras bareng, itu nggak akan terasa beratnya kalau kita komunikasikan. Pokoknya apa-apa kita konsultasikan. Masalahnya masih ada, Flay? Masih ada. Cuman kita akan lebih plong kalau sudah kita keluarkan, apalagi kita curhat ke kita punya top leader. Nah, tadi sempat juga saya jelaskan, saya dengar Kak Mel itu ada jelasin tentang kalau kita punya isu negatif, teman-teman. Jadi, hukum networking itu adalah begini. Yang negatif-negatif kita bawa ke atas, yang positif-positif kita sebar ke bawah. Jadi kalau kita ada masalah, kita ada galau, kita ada kendala apa, kita up ke atas, kita punya upline. Karena apa? Kalau teman-teman punya hal negatif, lalu teman-teman sebar ke bawah, ke downline, itu sama saja dengan teman-teman sedang membunuh teman-teman punya sistem jaringan. Menebar Karena virus. downline akan terhamiri dan akan jadi negatif. Sebaliknya, kalau teman-teman share ke atas, upline akan memberikan solusi. Karena apa? Karena upline sudah lebih dulu mengalami dari kita. Oke? Nah, Ci Livi masih ada tambahan, Ci? Iya, tetap aja berjuang ya. Apapun semua namanya bisnis pasti ada resiko. Jatuh bangun itu biasa. Yang penting dibantu dengan doa dan itikad baik. Ya. Ya, cukup. Cukup. Thank you, Ci Livi, Iya. untuk sharing singkatnya. Nah, Iya. teman-teman, ini ada last question deh, Kak Mel. Dari Titin, bagaimana menghadapi customer yang susah diajak jadi member? Katanya mau belanja saja. Ayo, Kak Mel, last question. Kalau saya tetap biarkan dia jadi customer, nggak apa-apa. Gitu. Kalau dia tidak mau jadi member, kalau kita tahu ya, kita sudah tanya kenapa dia nggak mau jadi member. Kadang orang ada yang takut kasih data pribadi ke kita, takut kita salah gunakan, ya suruh dia daftar sendiri. Kan bisa ya teman-teman pakai guest password gitu. Kalau buat teman-teman yang belum paham, bisa tanya sama leadernya nanti bagaimana member bisa isi data pribadinya sendiri gitu, tanpa harus kita bantu. Kalau dia kendalanya karena nggak percaya dengan data pribadi.
Tapi kalau dia alasannya tadi gaptek atau apa sebenarnya sudah nggak apa-apa teman-teman. Kita mencoba untuk memfasilitasi semua lah. Kalau dia memang maunya belanja saja, ya sudah tetap belanja pakai ID kita misalkan, atau kita bisa belanja pakai ID member kita gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi saya sudah infokan ke dia kerugian apa yang dia hadapi ketika dia belanja terus tapi tidak mau jadi member gitu. Setidaknya saya sudah informasikan kerugian dia seperti ini. Kalau dia cuma belanja, dia nggak dapat TV-nya. Terus satu saat misalkan dia cuma pemakai, tapi ternyata jaringannya berkembang, kan kita tidak pernah tahu ya. Itu kalau dia misalkan dapat spillover dari atasnya, terus jaringannya berkembang, misalkan satu kaki besar gitu. Nah, saya sudah jelaskan dulu, tapi setidaknya ke orangnya. Keputusan terakhir tetap ada di dia, kita hargain. Kalau dia tidak mau belanja, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau dia tidak mau jadi member ya, teman-teman. Ya sudah, nggak apa-apa. Begitu play dari saya sama Titin ya. Ya, semoga menjawab ya, Tin. Oke deh, thank you Kak Mel. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di penghujung acara kelas malam hari ini. Saya rasa semua mendapat inputan yang cukup menarik ya dari Kak Mel. Tadi saya simpulkan ada 8. Dream, pakai produk, sharing is caring. Lalu kemudian kita punya diri dengan knowledge, dengan pengetahuan. Kemudian good team player. Lalu yang keenam, kita harus punya to-do list. Apa aja yang mau kita harus bikin list. Kemudian poin 7 adalah environment. Kita punya lingkungan dengan orang-orang positif. Karena orang negatif itu tidak akan membuat kita maju. Oke, yang terakhir, yang ke-8, kita harus humble. Seperti kita punya moto, melayani dengan kerendahan hati. Nah, paling inti teman-teman, setiap kali ada pertemuan kelas seperti ini, harus teman-teman ikuti. Karena apa? Karena kita pun semua yang sudah leader masih mau belajar. Sedikit insight dari kita punya teman, dari leader lain, dari mana. Pokoknya sedikit insight itu akan sangat membantu kita punya diri untuk tambah wawasan supaya kita bisa sharing ke kita punya tim. Oke? Nah, akhir kata, terima kasih Kak Mel. Ayo kita ucapin terima kasih ke kita punya leader Kak Mel untuk malam hari ini. Mari kita ketik di chat. Terima kasih Kak Mel. Kak Mel the best. DM Melisa is the best. Ayo kita kasih support untuk Kak Mel yang malam ini sudah mengajar kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Play juga waktunya buat sharing. Teman-teman. Love you, Ci. Itu dari Kak Nia. Oke, Kak Mel, terima kasih ya malam ini sudah sharing ke kita. Dan terima kasih 96 orang malam hari ini. Tadi saya lihat 100 orang yang sudah sama-sama belajar. Tolong ilmunya kita jangan pendam sendiri, tapi ilmu yang kita sudah dapat kita sharing kepada kita punya tim masing-masing ya.